Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Gunawan. Saya merupakan mahasiswa dari kampus Universitas Pancasakti dengan program studi Teknik Informatika, dan dosen pengampun saya adalah Bapak Eko Martanto. Nah, di sini saya akan mempresentasikan pelajaran tentang tugas teori dan automata. Teori bahasa dan automata. Nah, pertama yaitu aturan produksi dari Finance Stats Automata atau FSA bagian 2. Nah, dalam presentasi ini saya akan menjelajahi hubungan mendalam antara tata bahasa reguler dan Finance Stats Automata atau biasa disingkat FSA. Nah, kita akan melihat bagaimana setiap konsep ini dapat saling dikonferensi menyediakan dasar yang kuat untuk pemahaman teori bahasa formal. Oke. Masuk ke pengantar. Setiap Finance Stats Automata memiliki tata bahasa reguler yang sesuai dan sebaliknya. Kemampuan untuk mengkonferensi di antara keduanya adalah konsep fundamental dalam ilmu komputer. Nah, artikel ini akan membahas dua contoh praktik mengenai konvensi dari tata bahasa reguler ke diagram transisi FSA. Nah, memberikan wawasan tentang bagaimana aturan produksi menjadi perilaku automata. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh satu grammar. Nah, aturan produksi S ke AB, B, A, dan epsilon. Nah, untuk A, B, A, S. Nah, ini adalah aturan produksinya. Nah, untuk ini pemetaan statsnya. QO itu adalah stats awal. Nah, karena adalah produksi S ke epsilon, stats awal QO juga berfungsi sebagai stats akhir. Ini berarti string kosong dapat diterima oleh automata. Nah, ini adalah contoh diagram transisi. Nah, untuk stats yang didefinisikan, QO mempresentasikan S, Q1 mempresentasikan B, dan Q4 mempresentasikan A. Transisi dibuat langsung dari aturan produksi, misalnya dari QO ke Q1 dengan input A. Nah, untuk epsilon produksi, karena S ke epsilon, QO ditetapkan sebagai step akhir. Ini akan memungkinkan FSA untuk menerima string kosong. Oke, lanjut. Nah, untuk contoh dua grammar. Nah, untuk aturan produksinya seperti ini, teman-teman. Ini adalah contoh simpelnya. Nah, untuk pemetaan statenya sendiri, S ke QO adalah step awal dan dia bisa menjadi step akhir jika epsilon berada di aturan produksi. Nah, untuk transisi epsilon produksi S ke B mengimplikasikan adanya epsilon transisi dari stats QO ke Q4. Ini berarti automata dapat berpindah dari QO ke Q4. Nah, tanpa mengonsumsi simbol input. Oke. Lanjut. Ini adalah contoh diagram transisi, harusnya A2-nya ada di sini ya, teman-teman. Oke, lanjut. Pertama, transisi dari QO dapat berpindah ke stats A dengan input AB, ke stats B dengan input BA, atau langsung ke stats B melalui epsilon transisi. Nah, untuk stats akhir atau stat A, stat Q2 mempresentasikan A adalah step akhir jika dapat menghasilkan string kosong. Nah, sesuai dengan produksi A ke B yang secara implisit berarti B diikuti oleh string kosong. Untuk transisi B dan A berpindah dari stats B dan A dibuat sesuai dengan aturan produksi yang diberikan dalam grammar. Lanjut. Ringkasan proses konferensi. Variabel ke stats, setiap simbol
Non-terminal atau variabel dalam tata bahasa reguler konferensi menjadi sebuah stage dalam FSA. Nah, terminal dan variabel ke transisi. Produksi yang terdiri dari terminal dan variabel menentukan transisi antar stage dengan terminal sebagai label transisi. Nah, untuk equivalence produksi ke stage akhir, adanya produksi, misalnya S ke equivalence menunjukkan bahwa stage yang bersangkutan adalah stage akhir. Nah, memungkinkan penerimaan string kosong. Nah, untuk equivalence transisi opsional. Nah, gunakan transisi equivalence jika diperlukan untuk menghubungkan stage tanpa mengonsumsi simbol input seperti dalam kasus produksi S ke B yang tadi saya sudah beri contohnya. Nah, oke. Lanjut. Nah, mengapa itu penting, teman-teman? Pertama, teori bahasa formal. Nah, konferensi ini menjabat teori abstrak bahasa formal dengan implementasi nyata dalam automata. Nah, memperdalam pemahaman tentang komputasi. Nah, dasar parser dan compiler. Nah, prinsip-prinsip ini adalah fondasi dalam desain parser dan compiler, memungkinkan mesin untuk memahami dan memproses kode program. Nah, untuk verifikasinya adalah memungkinkan verifikasi properti bahasa dan otomasi proses transisi dalam berbagai aplikasi komputasi. Ya. Simpulannya adalah memahami konvensi antara tata bahasa reguler dan finance stage automata atau FSA sangat penting dalam ilmu komputer. Nah, setiap variabel grammar bertindak sebagai stage dalam FSA dengan aturan produksi yang menentukan transisi antara stage tersebut. Kehadiran equivalence produksi memiliki peran krusial secara langsung mengidentifikasikan stage akhir. Nah, memungkinkan automata untuk mengenali strings kosong. Pengetahuan ini adalah dasar untuk mengembangkan perangkat lunak yang kompleks dan analisa bahasa formal. Oke, sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf bila suaranya kurang jelas karena sedang hujan dan penjelasannya juga kurang paham mungkin karena kita masih sama-sama belajar. Terima kasih untuk Bapak Eko, dan saya tutup presentasi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.